melenyapkan akuan, jalan sunyi menuju sirna diri dan fana dalam ketuhanan. Dalam perjalanan spiritual menuju ma'rifatullah yang hakiki, setiap hamba wajib memahami bahwa inti dari ma'rifat bukan sekadar mengenal secara teori, melainkan mengalami secara langsung kehadiran Allah di dalam setiap detak napas, setiap gerak dan diam, bahkan dalam setiap denyut nadi yang berdetak dalam dada. Jalan makrifat menuntut penghilangan akuan atau rasa memiliki, rasa mengklaim, rasa bahwa aku yang berbuat, aku yang memiliki daya, aku yang mengetahui, serta aku yang mampu. Selama masih ada rasa aku, selama itu pula seseorang masih terhijab dari mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, Laisa kamitslihi syai'un wa huwal sami'ul basyir, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan sangkaan akal, tidak terjangkau oleh panca indera, tidak bisa dipahami oleh akal yang masih melekat pada akuan. Ketika seorang hamba masih merasa memiliki kuasa atas segala perbuatan, maka ia belum sampai pada makam tauhid yang murni, karena hakikatnya segala sesuatu adalah perbuatan Allah semata. Dalam surat Al-Fatihah ayat 5 Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ayat ini mengajarkan kita tentang penyerahan total, penafian daya dan upaya selain dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, La haula wa la quwwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sabda ini menjadi inti dari penghilangan akuan. Setiap hembusan napas kita adalah milik Allah. Setiap gerak tangan, langkah kaki, ucapan lisan, pandangan mata, semuanya adalah amanah yang harus dikembalikan pada Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128, Wa ma taufiqi illa billah, yang artinya, dan tidak ada taufik bagiku, melainkan dengan pertolongan Allah. Begitu pula dalam surat Al-Anfal ayat 17, Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum, yang artinya, maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya semua perbuatan adalah milik Allah, tidak ada satupun perbuatan yang benar-benar lahir dari kehendak hamba semata. Dalam makrifat ini disebut sebagai fana al-af'al, yaitu lenyapnya perasaan memiliki perbuatan. Setelah itu, seorang salik akan sampai pada fana as-sifat, yaitu lenyapnya sifat-sifat makhluk, sehingga hanya sifat Allah yang tampak. Selanjutnya akan sampai pada fana ad-dzat, yaitu lenyapnya rasa diri, dan menyaksikan bahwa yang ada hanyalah Allah semata. Rasulullah SAW juga bersabda, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Namun mengenal diri di sini bukan sekadar mengenal fisik atau sifat lahir, melainkan menyadari kelemahan mutlak diri, menyadari bahwa diri ini pada hakikatnya tiada daya upaya sedikitpun, hanya sekadar manifestasi kehendak Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 106 Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Penyembahan dalam ayat ini bukan sekadar salat, puasa, atau ibadah syariat lahir semata, tetapi lebih dalam lagi yaitu penyerahan total seluruh rasa, seluruh nafs, seluruh kehendak, sehingga tiada tersisa satupun aku yang menghalangi pandangan hakikat kepada Allah. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, At-taslimu fil haqiqati adam al-i'tirad, yang artinya penyerahan yang hakiki adalah tiadanya penolakan sama sekali. Artinya, seorang salik wajib menerima semua takdir dan kehendak Allah dengan penuh kerelaan, tidak menganggap bahwa dirinya memiliki kuasa untuk menentukan apapun. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 Allah berfirman, Qul huwa Allahu ahad, Allahu syamad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad, yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ayat ini menjadi fondasi peniadaan akuan, karena hanya Allah yang benar-benar ada, sementara diri ini hanyalah bayangan yang tiada hakikat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib mengatakan, Matilah sebelum kamu mati,
Maksudnya adalah mematikan kehendak diri, mematikan ego, mematikan rasa memiliki, sehingga yang hidup hanyalah kehendak Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Ini adalah puncak makrifat, yaitu ketika hamba benar-benar sirna dirinya, sehingga seluruh perbuatannya semata-mata gerakan Allah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 21, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah," yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Bayangkan jika gunung saja bisa hancur luluh karena takut kepada Allah, bagaimana mungkin manusia masih mempertahankan akuannya? Dalam tarekat-tarekat sufi seperti tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, dan lainnya, latihan untuk menghilangkan akuan ini dilakukan dengan zikir, khalwat, uzlah, serta muraqabah. Zikir. La ilaha illallah bukan hanya dilafazkan dengan lidah, melainkan dirasakan dalam hati, dan diresapkan dalam seluruh sel tubuh, sehingga semua rasa aku sirna, dan yang tertinggal hanyalah kesadaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 102 Allah berfirman, "Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan," yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan zikir khafi atau zikir sir, zikir tersembunyi, yaitu zikir tanpa suara yang hanya bergetar di dalam rasa, karena semakin tersembunyi, semakin murni dan semakin dalam penghayatannya. Dalam kondisi inilah akuan mulai terurai, hancur sedikit demi sedikit, hingga akhirnya lenyap. Para wali Allah mengatakan bahwa siapa yang sudah sirna akuannya, maka tiada lagi hijab, tiada lagi jarak, tiada lagi dualitas antara hamba dan Allah, karena semua telah melebur dalam lautan wujud Allah. Inilah yang disebut sebagai fana fillah, lenyap dalam Allah, dan baqabillah, kekal dengan Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 109, Allah berfirman, "Allahu waliyu alladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumat ilal nur," yang artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Selama masih ada akuan, maka seseorang masih berada dalam kegelapan nafsu, tetapi ketika akuan lenyap, maka ia akan berada dalam cahaya hakikat. Seorang salik yang berjalan di jalan makrifat harus senantiasa menafikan dirinya, sebagaimana kalimat La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, dimulai dengan la yang berarti penafian, dan kemudian ilallah yang berarti penetapan Allah semata. Demikian pula dalam sholat ucapan Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, adalah ikrar bahwa tiada sedikit pun ruang bagi aku dalam kehidupan seorang hamba yang sejati. Semakin mendalam seorang hamba dalam makrifat, semakin halus pula hijab-hijab akuan yang harus dibersihkan. Hijab kasar seperti syirik lahir mudah dikenali, tetapi hijab halus seperti ujub, ria, merasa paling suci, merasa memiliki ilmu, merasa paling dekat dengan Allah, justru lebih sulit disingkap. Oleh sebab itu, ulama sufi menekankan pentingnya berguru kepada mursyid kamil yang bersanad agar dapat membimbing secara langsung, membedah lapisan-lapisan akuan dengan hikmah, kelembutan, dan ketegasan yang proporsional. Sebab akuan tidak bisa dihilangkan hanya dengan membaca, tetapi harus dihayati, dirasakan, dan diupayakan dengan mujahadah, kesungguhan spiritual, serta riyadah, latihan rohani. Penegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jika niat masih bercampur dengan aku, maka amal akan tercampur pula dengan hijab, tidak akan mencapai makam ikhlas yang murni. Maka jalan sunyi untuk menghilangkan akuan adalah dengan terus-menerus memperbanyak zikir, memperbanyak tafakkur, memperbanyak muhasabah, dan selalu menundukkan hati di hadapan Allah. Ketika akuan sirna, barulah makna hakiki kalimat La ilaha illallah benar-benar meresap,
bukan sekadar bunyi di lidah, tetapi menjadi realitas rasa yang membakar seluruh dinding keakuan, menghancurkan menara ego, dan menyingkap tirai-tirai kegelapan. Hamba akan merasakan bahwa setiap geraknya adalah gerakan Allah, setiap diamnya adalah diam bersama Allah, dan tidak lagi melihat selain Allah di seluruh penjuru wujud. Inilah puncak makrifat, inilah titik hilangnya diri, dan inilah awal dari kehidupan abadi dalam naungan cahaya ilahi. Ketika seorang hamba telah sampai pada maqam fana, maka tiada lagi rasa memiliki, tiada lagi kehendak pribadi, dan tiada lagi sandaran kepada selain Allah. Seluruh eksistensi dirinya telah tenggelam dalam samudera keagungan Allah yang tiada tepi, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 3, Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal bathinu wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menjadi fondasi penting dalam peniadaan akuan, sebab ketika seseorang menyadari bahwa Allah adalah awal dan akhir dari segala wujud, maka ia akan melepaskan seluruh rasa kepemilikan atas amal, atas kehidupan, bahkan atas ruhnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan, yang artinya selama masih ada rasa aku, maka pintu surga makrifat tidak akan terbuka. Kesombongan adalah bentuk paling halus dari akuan, sebab ia lahir dari rasa keberadaan diri, merasa punya kelebihan, merasa mampu sendiri. Dalam ilmu makrifat, penghilangan akuan disebut pula sebagai tahqiqul fana, yaitu proses sirnanya kehendak dan rasa memiliki diri, hingga hanya tersisa kehendak Allah semata. Para salik yang berjalan di jalan sunyi makrifat akan selalu mengamalkan zikir, La haula wa la quwwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, sebagai mantra rasa yang mematikan ego. Sebagai sana. Zikir ini bukan sekadar lafaz di lisan, melainkan zikir rasa yang dihayati di seluruh sel tubuh, di dalam darah, di dalam urat saraf, hingga menjadi napas kehidupan yang murni. Ketika zikir ini telah meresap, maka setiap nafas adalah nafas Allah, setiap pandangan adalah pandangan Allah, setiap ucapan adalah ucapan yang dikehendaki Allah. Dalam surat Yunus ayat 100 Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, yang artinya, dan tidak ada suatu jiwa pun yang dapat beriman kecuali dengan izin Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan iman sekalipun bukanlah hasil upaya diri semata, melainkan pemberian mutlak dari Allah. Maka jika masih ada rasa aku yang beriman, maka iman itu masih terhijab. Hamba yang makrifat tidak akan berkata, aku sudah zuhud, aku sudah ikhlas, aku sudah sampai, sebab semua itu menandakan adanya akuan yang halus, yang justru menjadi hijab paling tebal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 35, Allahu nurul samawati wal ard, yang artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Seorang hamba yang telah menghilangkan akuan akan menyaksikan bahwa seluruh wujud adalah pancaran cahaya Allah dan tidak melihat apapun selainnya. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai syuhudul wahdah fil kasrah, yaitu menyaksikan keesaan Allah dalam banyaknya ciptaan. Pada tingkat ini, seorang hamba tidak lagi melihat makhluk sebagai entitas terpisah, tetapi hanya sebagai penampakan dari wujud Allah semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, orang mukmin itu cermin bagi mukmin lainnya, yang dalam konteks makrifat diartikan bahwa setiap wujud adalah cermin bagi Allah, tidak ada selain Allah yang hakiki. Dalam surat Al-Baqarah ayat 200 section 5, Allah berfirman, Wallahu yadu'u ila dari as-salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, yang artinya, dan Allah menyeru ke Darussalam, surga, dan menunjuki siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jalan lurus ini adalah jalan fana dan baqa, jalan sirna diri, jalan meniadakan akuan, sehingga tidak lagi ada permintaan kepada selain Allah, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi sangkaan memiliki kehendak. Dalam tarekat, seorang murid diajarkan untuk selalu merasa fakir, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak tahu apa-apa, hingga akhirnya sampai pada maqam la syai'a ma'allah, yang artinya tiada sesuatu pun bersama Allah. Dalam surat Al-A'raf, ayat 100 section 96, Allah berfirman, Walau anna ahlal qura amanu, wattaqaw lafatahna alaihim barakatim mina as-sama'i wal ard,
yang artinya jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun iman dan takwa yang hakiki hanya lahir jika akuan telah musnah, sebab iman yang dicampuri ego hanya akan melahirkan amal yang penuh hijab. Para wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Ghazali, dan Syekh Ibnu Arabi mengajarkan bahwa makam tertinggi seorang hamba adalah ketika ia berkata dalam rasa, "Ya Allah, tiada aku melainkan Engkau, tiada perbuatan melainkan perbuatanmu, tiada daya melainkan dayamu, tiada wujud melainkan wujudmu." Kalimat ini bukan sekadar diucapkan, tetapi diserap sebagai kesadaran tertinggi dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah berfirman, "Huwa alladhi ja'ala lakumul ard zululan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi an-nusyur," yang artinya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat ini menunjukkan bahwa segala fasilitas kehidupan hanyalah titipan sementara, bukan milik mutlak, dan akhirnya akan dikembalikan kepada Allah. Maka dalam setiap langkah, seorang hamba harus menafikan rasa memiliki, hingga yang tersisa hanyalah rasa amanah. Dalam surat Al-An'am ayat 122, Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas," yang artinya, "Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya, yang dengan itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia." Dalam tafsir Ma'rifat, mati di sini adalah mati rasa ego, mati rasa diri, hingga hidup hanya dengan nur Allah. Cahaya inilah yang membimbing seorang hamba untuk terus berjalan di dunia tanpa terseret oleh hawa nafsu dan tipuan duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang cerdas adalah yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati." Dalam konteks makrifat ini berarti menundukkan akuan, sebab nafsu adalah wujud paling nyata dari keakuan. Ketika seorang hamba telah melebur dalam fana, maka setiap amalnya adalah ibadah murni, setiap tindakannya adalah ketaatan murni, tanpa pamrih dan tanpa ingin dilihat. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Penyembahan ini bukan sekadar ruku dan sujud, melainkan penyerahan total, penghilangan total akuan, sehingga seluruh keberadaan hamba menjadi ibadah itu sendiri. Para salik mengamalkan muraqabah, yaitu kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah sebagai cara untuk mematikan akuan. Dalam muraqabah, seorang hamba menyadari bahwa Allah melihatnya setiap saat, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf ayat 16, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid," yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kesadaran ini menembus lapisan nafsu, lapisan syahwat, lapisan keinginan duniawi, hingga sampai pada makam ihsan, yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah, dan jika tidak mampu melihatnya, yakinlah bahwa Dia melihatmu. Inilah puncak jalan sunyi, jalan sirna diri, jalan makrifat yang membawa seorang hamba menuju lautan tanpa tepi, lautan cahaya tauhid, lautan keabadian yang hanya ada Allah semata. Maka, siapapun yang ingin sampai kepada Allah dengan sebenar-benarnya sampai, harus terlebih dahulu melepaskan akuan, sebab selama aku masih ada, selama itu pula hamba terpenjara dalam ilusi wujud palsu. Dan ketika seorang salik telah menapaki makam fana dan baqa dengan kesungguhan rasa, maka ia akan mencapai keadaan tertinggi yang disebut makam tauhid hakiki, yakni keadaan di mana semua perbedaan lenyap, semua dualitas sirna, dan tiada lagi yang terlihat selain Allah semata. Keadaan ini diibaratkan bagai cahaya matahari yang menelan cahaya lilin. Keakuan manusia itu ibarat lilin yang redup, sedangkan cahaya hakikat Allah ibarat matahari yang terang benderang, sehingga ketika matahari terbit, tiada lagi makna cahaya lilin, karena seluruhnya telah sirna dalam kelimpahan cahaya keesaan Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin," yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.
Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menunjukkan bahwa penghilangan akuan tidak dapat dicapai hanya dengan teori atau pembacaan kitab, melainkan dengan mujahadah, yaitu perjuangan jiwa yang penuh kesungguhan dan ketulusan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam berkata, amal perbuatan lahir adalah pohon, zikir adalah airnya, dan fana adalah buahnya. Artinya, setelah amal lahir dan zikir dijalankan dengan istiqamah, maka buah tertinggi yang akan diraih adalah fana, yakni sirnanya rasa diri dan lenyapnya akuan. Dalam surat An-Najm ayat 42, Allah berfirman, "Wa anna ila rabbikal muntaha," yang artinya, dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh perjalanan spiritual, seluruh amal, seluruh ilmu, pada akhirnya akan kembali kepada Allah, bukan kepada diri, bukan kepada guru, bukan pula kepada maqam atau gelar ruhani. Inilah makna miftahul ghaib, kunci ghaib yang hanya terbuka bagi mereka yang benar-benar melepaskan semua sandaran selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Dalam konteks makrifat, hadis ini menjadi panggilan ilahi bagi para salik agar menempuh jalan mengenal Allah dengan meninggalkan rasa aku, sebab tidak mungkin mengenal Allah kecuali setelah diri lenyap. Dalam surat Al-A'la ayat 14 hingga 15, Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla," yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dari dosa, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Pembersihan diri, tazkiyah, dalam makrifat bukan hanya membersihkan jasmani dari dosa lahir, melainkan membersihkan batin dari rasa kepemilikan, rasa ujub, rasa bangga, dan rasa aku. Sebab selama masih ada aku, selama itu pula segala ibadah, segala zikir, segala salat tidak akan tembus ke hadirat Allah yang Maha Suci. Dalam surat Al-Baqarah ayat 100 section 3, Allah berfirman, "Watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu," yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Tali Allah yang dimaksud para arifin bukan hanya syariat lahir semata, tetapi juga hakikat tauhid yang menuntut penyatuan rasa, hingga tidak ada lagi perpecahan dalam batin, tidak ada lagi dualitas antara aku dan engkau, tidak ada lagi jarak antara hamba dengan Allah. Inilah yang oleh para sufi disebut itihad, bukan dalam arti menyatu secara fisik atau wujud, melainkan menyatu dalam rasa, menyatu dalam kesadaran bahwa segala sesuatu adalah manifestasi kehendak Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadihi, huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaikum fi ad-dini min haraj," yang artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu dan dia tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan. Jihad di sini bukan semata-mata perang fisik, tetapi jihad paling agung adalah jihad melawan ego, jihad mengalahkan akuan, sebab inilah musuh terbesar yang menutup cahaya makrifat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Musuhmu yang paling berat adalah nafsumu yang berada di antara kedua rusukmu." Dalam konteks ini, nafsu bukan hanya syahwat makan, minum, dan seksual, melainkan nafsu ingin dilihat, nafsu ingin dipuji, nafsu ingin dihormati, dan nafsu untuk merasa aku. Inilah hijab paling halus yang menjauhkan hamba dari Allah. Para sufi mengajarkan, ketika zikir telah mendalam, maka hamba akan memasuki makam syuhud, yaitu penyaksian batin yang tajam, melihat seluruh gerak sebagai gerak Allah, seluruh diam sebagai diam Allah, seluruh wujud sebagai pancaran wujud Allah. Dalam surat Ar-Rahman ayat 26 hingga 27 Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram," yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ayat ini menjadi dasar tertinggi dalam fananya wujud, sebab seluruh alam semesta ini hanyalah fata morgana yang pasti sirna, sedangkan yang hakiki dan abadi hanyalah Allah. Maka seorang salik yang telah sampai pada penyaksian ini akan selalu hidup dalam kesadaran fana, tidak tergoda oleh pujian maupun celaan, tidak terpikat oleh nikmat dunia, tidak merasa memiliki apapun, sebab semua hanyalah amanah yang pada waktunya akan kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kaya
bukanlah banyaknya harta, tetapi kaya adalah kaya hati. Yang maksudnya adalah hati yang bebas dari ketergantungan kepada selain Allah, hati yang merdeka dari akuan, hati yang penuh yakin bahwa semua yang dimiliki adalah milik Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 4, Allah berfirman, "Ma ja'ala Allah li rajulin min qalbaini fi jawfihi," yang artinya, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang laki-laki dua buah hati dalam rongganya. Ayat ini bermakna batin bahwa seorang hamba tidak bisa menyatukan Allah dan nafsu dalam satu hati, sebab jika hati masih dipenuhi akuan, maka Allah tidak akan singgah di situ. Dalam tradisi tasawuf dikenal juga istilah tajalli, yaitu penampakan sifat-sifat Allah dalam diri hamba. Namun tajalli ini hanya terjadi jika cermin hati telah bersih dari karat akuan, sebab hati yang kotor tidak akan mampu memantulkan cahaya ilahi. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, "Aku mencelupkan diriku dalam lautan tauhid hingga tiada aku lagi, hanya Dia." Pernyataan ini bukanlah syirik, melainkan puncak kesaksian hakikat tauhid yang murni, yang menghapus dualitas, menghapus wujud makhluk, dan menegaskan keesaan Allah dalam segala sesuatu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 100 section 25, Allah berfirman, "Wattakhidzu min maqami Ibrahim mushalla," yang artinya, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat salat. Dalam makrifat, makam Ibrahim diartikan sebagai makam penyerahan total, sebab Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh nyata seorang yang rela mengorbankan anaknya demi memenuhi perintah Allah tanpa sedikit pun rasa aku. Dalam konteks ini, penyerahan diri dalam makrifat adalah menyembelih akuan, bukan hanya menyembelih kambing atau hewan kurban. Ketika akuan telah disembelih, maka barulah kurban dekat kepada Allah benar-benar terjadi. Maka, para salik yang ingin menapaki jalan makrifat, hendaknya senantiasa merendahkan diri, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir diam, memperbanyak tafakur di tengah malam, menahan nafsu dalam segala kondisi, dan selalu berdoa, "Ya Allah, tunjukkan aku pada kebenaran sebagaimana adanya, dan anugerahkan aku kemampuan untuk meninggalkan kebatilan." Dalam surat Ali Imran ayat 8, Allah berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab," yang artinya, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi." Doa ini menjadi pegangan para salik agar hati tidak kembali pada akuan, agar hati tetap istiqamah dalam fana, agar rasa diri tidak lagi menuntut, tidak lagi berbangga, tidak lagi merasa memiliki apapun selain Allah. Maka, lenyapnya akuan adalah puncak kemerdekaan ruhani, puncak kesempurnaan tauhid, dan pintu terbuka menuju cahaya ma'rifatullah yang sejati. Dan ketika akuan telah benar-benar lenyap, maka hamba akan masuk dalam makam tertinggi, yang disebut sebagai makam mahabbah, yaitu cinta murni yang tidak lagi diikat oleh pamrih, tidak lagi diikat oleh surga ataupun takut akan neraka, melainkan cinta karena Allah semata. Seorang hamba yang telah mencapai makam mahabbah tidak lagi beribadah demi pahala, tidak pula beribadah karena takut siksa, melainkan karena rasa rindu, rasa cinta, dan rasa malu di hadapan keagungan Allah yang tiada tara. Dalam surat Al-Baqarah ayat 100 section 15, Allah berfirman, "Wali Allahi al-masyriqu wal-maghrib, fa-aina ma tuwallu fatsamma wajhullah," yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ayat ini menjadi dalil utama dalam makrifat bahwa Allah meliputi segala arah, meliputi segala wujud, sehingga tiada lagi ruang bagi aku untuk berdiri sendiri. Para arifin mengatakan, ketika akuan masih ada, maka Allah seakan jauh, namun ketika akuan telah sirna, maka Allah lebih dekat daripada urat leher, sebagaimana firman-Nya dalam surat Qaf ayat 16, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid," yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pada maqam ini, seorang hamba akan merasakan fana dalam wujud Allah, dan baqa bersama sifat-sifat Allah, sehingga seluruh sifat kemakhlukan telah terlepas, dan yang tampak hanyalah sifat-sifat Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian."
Dalam makrifat, maksud hadis ini adalah Allah hanya menilai keikhlasan hati yang bebas dari akuan, bukan sekadar amal lahir yang tampak indah di mata manusia. Ketika hati penuh dengan akuan, maka amal akan menjadi debu yang berterbangan, tidak sampai kepada Allah, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Furqan ayat 23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَالٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, yang artinya, dan kami perlihatkan segala amal yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Maka betapa pentingnya seorang salik membersihkan hati dari rasa memiliki, rasa bangga, rasa lebih tinggi, rasa paling benar, sebab semua itu adalah cabang-cabang akuan yang halus dan sulit dikenali. Dalam surat Al-A'raf ayat 29, Allah berfirman, "Qul amara rabbi bil qist, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin," yang artinya, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan tegakkanlah wajahmu, dirimu, di setiap masjid, dan sembahlah Dia dengan memurnikan ketaatanmu kepadanya. Kemurnian di sini adalah ikhlas mutlak yang hanya bisa lahir setelah akuan tercabut. Para wali Allah mengajarkan bahwa jalan untuk membersihkan akuan harus dimulai dengan taubat yang terus-menerus, zikir yang mendalam, muraqabah yang istiqamah, serta musyahadah, yaitu penyaksian batin yang terus berulang hingga rasa diri hancur. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha," yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat nasuha bukan hanya meninggalkan dosa lahir, tetapi meninggalkan keterikatan hati pada segala selain Allah, termasuk rasa aku yang merasa memiliki amal atau merasa berjasa dalam kebaikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, tidaklah seorang hamba sampai kepada Allah kecuali setelah ia melewati 70.000 hijab. Hijab-hijab itu tidak lain adalah lapisan-lapisan akuan yang menutupi cermin hati. Dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, "Ala lillahi ad-dinu al-khalis," yang artinya ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Syirik di sini bukan hanya menyembah berhala, tetapi juga mencampurkan ibadah dengan akuan. Sebab ketika seseorang merasa akulah yang sholat, akulah yang berzikir, maka dia secara halus telah menduakan Allah dalam amalnya. Para salik sejati selalu mengulang-ulang kalimat La maujuda illallah, yang artinya tiada wujud selain Allah, sebagai zikir rasa yang menghancurkan ego hingga tuntas. Dalam surat An-Nahl ayat 53 Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah," yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Ayat ini menegaskan bahwa semua keberhasilan, semua kekuatan, semua ilmu, semua amal, hanyalah karunia Allah, sehingga tiada ruang sedikit pun bagi akuan untuk mengklaim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri." Dalam makrifat, makna hadis ini lebih dalam lagi. Ketika akuan lenyap, maka batas antara aku dan engkau hilang, sehingga tidak ada lagi perbedaan kasih sayang, tidak ada lagi sekat kepentingan pribadi, semua menjadi satu rasa yang sama di hadapan Allah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 19, Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasu Allaha fa'ansahum anfusahum," yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Lupa kepada Allah berarti sibuk dengan akuan, sibuk dengan kehendak diri, sibuk dengan cita-cita duniawi, sehingga akhirnya lupa akan hakikat dirinya sebagai hamba. Dalam ajaran makrifat, manusia diciptakan semata-mata sebagai alat penzahiran sifat-sifat Allah di alam semesta, bukan untuk menampilkan keakuan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin," yang artinya, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kebaikan tertinggi adalah ketika kebaikan itu dilakukan tanpa pamrih, tanpa rasa aku, dan tanpa berharap balasan. Inilah makna ihsan dalam makrifat. Para guru mursyid mengajarkan bahwa dalam setiap langkah, seorang salik hendaknya selalu mengingat dua kalimat syahadat, sebab syahadat bukan hanya pintu Islam, tetapi juga kunci makrifat. Asyhadu an la ilaha illallah
berarti meniadakan segala ilah, Tuhan-Tuhan palsu, termasuk diri sendiri, dan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti mengikuti jejak Rasulullah yang seluruh hidupnya fana dalam perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang mati dalam keadaan mengetahui tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Dalam makrifat mengetahui bukan hanya di akal, tetapi merasakan dan menyaksikan secara batin bahwa memang tiada wujud selain Allah. Maka orang yang berhasil melenyapkan akuan sejak di dunia, pada hakikatnya sudah berada di taman surga, meski raganya masih berjalan di bumi. Para salik selalu berdoa agar Allah mematikan mereka sebelum mati. Maksudnya adalah mematikan akuan, mematikan rasa diri, hingga yang hidup hanyalah Allah dalam wujud sifat-sifatnya. Inilah makna sabda Nabi, matilah sebelum kamu mati, yang menjadi pegangan utama para ahli makrifat. Ketika akuan sirna, maka jiwa menjadi damai, hati menjadi tenang, sebab semua beban dunia adalah milik Allah, semua urusan dititipkan kembali kepadanya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir di sini bukan sekadar lafaz, tetapi kesadaran penuh bahwa tiada wujud selain Allah. Maka, sesungguhnya puncak segala ibadah, puncak segala ilmu, puncak segala amal adalah penghilangan akuan, sebab hanya dengan itulah cahaya Allah bisa memancar sempurna dalam diri. Dan sang hamba akan berjalan di bumi dalam keadaan fana, bernafas dengan napas Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, melihat dengan penglihatan Allah, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis qudsi, aku menjadi pendengarannya, yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Inilah makam para kekasih Allah, para wali, para arifin, yang telah sampai pada lautan tanpa tepi, lautan cinta dan tauhid yang mutlak. Dan ketika seorang hamba telah sampai pada makam fana dan baka, di mana akuan telah lebur, maka seluruh kehidupannya berubah menjadi manifestasi rahmat Allah di muka bumi. Tidak ada lagi gerak kecuali gerak Allah. Tidak ada lagi kehendak kecuali kehendak Allah. Tidak ada lagi suara kecuali suara Allah. Sebab seluruh zat, sifat, af'al, dan asma telah kembali kepada asalnya, yaitu Allah yang Maha Tunggal. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus syamad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ayat ini menjadi pondasi utama dalam makrifat, sebab dalam kesaksian batin, segala sesuatu kembali kepada keesaan mutlak Allah, sehingga tidak ada ruang lagi untuk eksistensi aku yang berdiri sendiri. Para salik yang meniti jalan makrifat menyadari bahwa diri hanyalah wadah sementara, bagaikan bayangan yang tidak memiliki hakikat, dan semua perbuatan hanyalah pinjaman semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang dalam makrifat diartikan bahwa niat tertinggi adalah menafikan diri, meniadakan akuan, dan mengikhlaskan segala amal semata-mata untuk Allah, tanpa harap balas dan tanpa pamrih. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladzina utu'al ilma darajat, yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ilmu di sini bukan sekadar ilmu fikih atau syariat lahir, tetapi juga ilmu makrifat yang mengantarkan kepada pengenalan hakiki, yaitu mengenal Allah hingga tiada lagi rasa aku. Para arifin menyebut ilmu makrifat sebagai ilmu laduni, ilmu yang dianugerahkan langsung oleh Allah ke dalam hati hamba yang telah suci dari segala akuan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 65 Allah berfirman, "Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Yang artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Kisah Nabi Khidir alaihi salam ini menjadi simbol dalam makrifat tentang ilmu rasa yang hanya bisa diperoleh setelah penghilangan total ego. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang bukan nabi dan bukan syuhada, tetapi para nabi dan syuhada cemburu kepada mereka pada hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah, bukan karena harta dan bukan karena keturunan. Demi Allah, wajah mereka bercahaya, mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, mereka tidak takut ketika manusia takut, mereka tidak sedih ketika manusia bersedih. Dalam makrifat mereka adalah para arifin yang telah sirna akuannya sehingga hidup mereka hanya memancarkan cinta murni dari Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 125, Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan. Ayat ini menegaskan bahwa puncak kebaikan ihsan adalah menyerahkan wajah diri sepenuhnya kepada Allah, artinya melepaskan akuan hingga yang tersisa hanya Allah. Para wali Allah senantiasa mempraktikkan uzlah, menyepi, dalam batin meskipun fisiknya di tengah keramaian, yaitu memutus rasa keterikatan dengan makhluk, mematikan rasa kepemilikan hingga hatinya tidak pernah lalai dari hadirat Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, Fadzkuruni adzkurkum, yang artinya ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dalam makrifat, mengingat Allah bukan hanya melafazkan namanya, tetapi menghadirkan rasa bahwa tiada satu pun perbuatan, rezeki, ataupun napas yang terjadi kecuali atas izin dan kehendaknya. Inilah yang menjadikan seorang hamba benar-benar hidup dalam pengertian hakiki, bukan hanya sekadar bernafas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia lebih mencintai aku daripada dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Dalam makrifat, makna hadis ini adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga rela mengorbankan seluruh akuan, rela menanggalkan segala kehendak pribadi demi mengikuti sunnah, sehingga diri ini benar-benar menjadi cermin akhlak Rasulullah. Para salik yang telah sampai pada tahap mahabbah akan merasa seluruh hidupnya hanyalah kepunyaan Allah, seluruh hartanya hanyalah titipan, seluruh ilmunya hanyalah amanah, dan seluruh amalnya hanyalah persembahan. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, yang artinya, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi contoh kesempurnaan tauhid dan penyerahan total kepada Allah, sampai rela mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Dalam makrifat, pengorbanan itu dimaknai sebagai simbol penyembelihan akuan, bukan sekadar pengorbanan fisik. Ketika seorang hamba telah mematikan akuan, maka Allah akan membukakan hijab-hijab gaib, memperlihatkan keindahan asma'nya, memancarkan cahaya sifatnya, dan menenggelamkan hamba dalam samudra ananiyah ilahiyah keakuan Allah yang tiada bertepi. Sebagaimana dalam surat Al-Fatih ayat 4, Allah berfirman, Huwallazi anzala as-sakinata fi qulub al-mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, yang artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah iman atas iman mereka. Ketenangan ini hanya dirasakan oleh hati yang telah kosong dari akuan, hati yang telah bersih dari segala pamrih, hati yang hanya diisi oleh Allah semata. Dalam makrifat ketenangan inilah yang disebut sebagai sakinah, yaitu cahaya lembut yang membuat hati tentram meski badai dunia mengguncang. Maka barang siapa yang ingin mencapai makrifatullah dengan sebenar-benarnya, hendaklah ia terus menafikan akuan, membumi hanguskan rasa memiliki, menyirnakan rasa mampu hingga seluruh rasa lebur dalam lautan zikir yang hakiki. Dalam surat Az-Zumar ayat 54 Allah berfirman, Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, yang artinya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya. Para salik selalu mengulang-ulang ayat ini dalam hati sebagai mantra penyerahan total, agar setiap saat diri terjaga dalam kesadaran bahwa hanya Allah satu-satunya tujuan. Ketika hamba telah sampai pada titik ini, maka ia akan menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritual hanyalah jalan pulang, jalan kembali ke asal, jalan menuju kesatuan mutlak dengan Allah. Dan ketika hamba telah menapaki seluruh maqam, dari syariat menuju tariqah, hakikat hingga makrifat,
Maka sampailah ia pada maqam insan kamil, yaitu manusia sempurna yang menjadi cermin sifat-sifat Allah di alam dunia. Insan kamil bukanlah berarti manusia yang bebas dosa dan maksum seperti para nabi, melainkan manusia yang berhasil mematikan akuan, meniadakan keinginan diri, dan hanya hidup semata-mata karena Allah, untuk Allah, dan bersama Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 207, Allah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ayat ini menjadi landasan agung bahwa puncak penghambaan adalah menyerahkan seluruh diri demi ridha Allah semata, bahkan nyawa sekalipun rela dikorbankan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia memegang dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya." Inilah puncak kesatuan rasa, ketika seorang hamba tidak lagi memiliki kehendak selain kehendak Allah, tidak lagi memiliki daya selain daya Allah, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 39, Allah berfirman, "Masya Allah, la quwata illa billah," yang artinya Masya Allah, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Para arifin mengatakan, saat akuan telah lenyap, maka seluruh kehidupan menjadi zikir berjalan, seluruh napas menjadi tasbih, seluruh gerak menjadi salat, seluruh diam menjadi tafakur, sehingga setiap detik adalah ibadah tanpa batas. Dalam surat Al-Hadid ayat 4, Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum," yang artinya dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ayat ini bukan hanya bermakna pendampingan lahir, tetapi dalam makrifat berarti Allah menyatu dalam kesadaran batin terdalam, sehingga tidak ada ruang kosong yang terlepas dari cahayanya. Para wali Allah, para kutub, dan para mursyid sejati telah melewati jalan panjang ini, menanggung derita batin, ujian lahir, fitnah manusia, hingga penghinaan dunia, namun hati mereka tetap teguh karena yakin bahwa segala sesuatu hanyalah titipan Allah, yang sewaktu-waktu dapat diambil. Dalam surat Al-Imran ayat 185, Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut," yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kematian di sini bukan hanya mati jasad, tetapi juga mati rasa aku, mati rasa memiliki, mati rasa mampu, hingga hidup yang sesungguhnya adalah hidup karena Allah. Maka ketika salik telah melebur dalam lautan fana dan baqa, seluruh sifat akuan tercabut dari akar terdalam, barulah ia mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, yakni makrifatullah. Dalam surat Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashra syadrahu lil Islam," yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah akan diberi petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Lapangnya dada di sini adalah keluasan hati yang tidak lagi menyempit oleh keinginan aku, tidak lagi dikuasai hawa nafsu, tidak lagi dikotori rasa bangga atau ujub, sehingga semua hanya tunduk dan patuh pada kehendak Allah semata. Para sufi selalu berdoa, "Ya Allah, tampakkanlah kepalsuan segala selain Engkau di mataku, dan tampakkanlah hakikatmu yang maha nyata, hingga tiada lagi aku selain Engkau." Doa ini menjadi napas mereka dalam sepi, dalam ramai, dalam tidur, dan dalam jaga, sebab setiap hela napas menjadi jembatan menuju kesatuan abadi dengan Allah. Dalam surat Yunus ayat 100, Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah," yang artinya, tidak ada suatu jiwa pun yang dapat beriman kecuali dengan izin Allah. Maka makrifat bukan hasil usaha semata, tetapi anugerah Allah yang diberikan kepada mereka yang tulus memohon, sabar dalam musyahadah, dan ikhlas dalam meleburkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya." Dalam makrifat, akhlak tertinggi adalah akhlak fana, akhlak yang tidak lagi diwarnai akuan, melainkan sepenuhnya memancarkan sifat Rahman dan Rahim Allah. Dan akhirnya, setelah perjalanan panjang penuh air mata, penuh sabar, penuh mujahadah, sang hamba menyadari bahwa semua ilmu, semua maqam, semua amal hanyalah jalan pulang menuju Dia yang Maha Satu.
Tidak ada yang lebih indah daripada saat akuan lenyap, saat jiwa larut dalam lautan cintanya, saat rasa bersatu tanpa jarak, saat la ilaha illallah bukan sekadar kalimat di bibir, melainkan penyaksian total dalam segenap detak jantung, saat Muhammadur Rasulullah bukan hanya pengakuan, tetapi cermin hidup yang bersinar dalam seluruh gerak dan diam. Dan disitulah titik akhir perjalanan ma'rifat. Lenyapnya aku, lahirnya hanya Dia, bersatu dalam mahabbah abadi, menuju hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana tidak ada lagi aku yang berzikir, tetapi hanya Allah yang berzikir dalam diri. Tidak ada lagi aku yang berjalan, tetapi hanya Allah yang berjalan melalui diri. Tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi batas, hanya kesatuan mutlak yang tak terlukiskan oleh kata dan tak tersentuh oleh akal. Demikianlah, semoga Allah memudahkan setiap salik untuk meleburkan akuan, menegakkan tauhid hakiki, menembus samudera ma'rifat, dan kembali ke pangkuannya dengan selamat, dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan ruh yang diterima dalam keridaannya. Allahu Akbar.